Halo Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, saya mau bahas untuk aplikasi pinjaman uang online, yaitu ada KTA Kilat ya. Ini dari teman-teman udah banyak yang menanyakan untuk pinjol tersebut ya. Ini udah ada lumayan banyak orang yang menanyakan yang telat bayar di KTA Kilat ya. Yang katanya, bang gimana nih, galbay di KTA Kilat seperti itu. Untuk pertanyaannya sih masih umum yang ditanyakan, yaitu penagihannya ya, apakah akan sebar data, apakah akan didatengin ke rumah ya, seperti itu. Oke, maka dari itu mau aku bahas untuk resiko telat bayarnya ini ya. Yang pertama mungkin aku bahas dari legalitasnya dulu ya. Jadi untuk KTA Kilat ini berizin dari OJK ya. Bisa Anda cek langsung di website resminya OJK untuk daftar perusahaan fintech lending berizin ya. Di situ Anda bisa cari untuk nama sistem elektroniknya, yaitu ada KTA Kilat. Lalu untuk alamat websitenya yaitu di www.pendanaan.com ya. Lalu untuk nama perusahaannya yaitu PT Pendanaan Teknologi Nusa ya, seperti itu. Untuk sistem operasinya Android ya. Di iOS kayaknya belum ada sih. Oke. Yang pertama nih, dari teman-teman banyak yang menanyakan ya, untuk resiko telat bayarnya, apakah akan sebar data ya, ini yang banyak yang ditanyakan. Soalnya dari teman-teman ini banyak yang mungkin takut ya atau panik akan menghubungi nomor-nomor yang ada di handphone ya, seperti itu. Jadi untuk KTA Kilat ini untuk penagihannya sejauh ini sih hanya menghubungi ke kontak darurat ya, atau nomor yang Anda cantumkan di dalam aplikasi ya, seperti itu. Oke, ini aku juga mau kasih contoh penagihan ke kontak darurat. Di sini udah ada yang telat bayar ya. Dan ini ditagih melalui kontak darurat. Oke, ini contohnya ya. Di sini mau aku bacain. Di sini keterangannya, selamat pagi, mohon bantu sampaikan kepada bapak atau ibu. Nah, ini ada namanya, saya privasi ya. Untuk segera bayarkan tagihannya di aplikasi KTA Kilat karena sudah masuk keterlambatan 1 hari. Ini udah baru telat 1 hari, ini sudah menghubungi ke kontak darurat ya, seperti itu. Kami sudah menghubungi via telepon dan WhatsApp, yang bersangkutan belum ada kejelasan, seakan menghindar dari tagihan. Mohon bantu sampaikan kepada beliau untuk melakukan pembayaran minimal cicilan sebelum data beliau kami alihkan. Karena jika sudah dialihkan, kemungkinan akan membuat sulit untuk dapat pinjaman di kemudian hari. Ditunggu sampai jam 10.30. Saya menghubungi Anda karena nomor Anda dicantumkan yang bersangkutan di kontak darurat pada aplikasi kami. Salam KTA Kilat. Jadi ini baru telat 1 hari ya, udah menghubungi ke kontak darurat ya, seperti itu. Dan ini di sini menghubungnya ada keterangannya ya. Ini waktu pertama kali menghubungi yaitu di jam 9.51 ya, pagi ya. Dan kemudian hubungin lagi nih jam 11.43 ya. Bagaimana, apa sudah disampaikan pesannya ke yang bersangkutan? Ini masih nanyain lagi ya. Lalu jam 14.02 ini juga ngirim pesan lagi ya. Tolong sampaikan ke yang bersangkutan untuk tidak menunda-nunda lagi pembayarannya agar data kami selalu bagus. Jadi ini ngubungin ke kontak darurat ini ada berapa kali ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai jam 17.00 ini masih ngubungin ya. Jadi ini dari teman-teman ini kadang banyak yang nanyain ya, ini penagihan kok nyampe malam ya, seperti itu. Soalnya ini jam 17.00 masih ada pesan ya.
Di sini keterangannya karena perihal tagihan beliau ini sudah akan ditindak lanjut untuk datanya. Jadi mohon sampaikan kepada beliau untuk lakukan pembayaran sekarang juga seperti itu. Jadi ini kadang dari yang dijadikan kontak darurat juga kadang risih ya. Nah, kalau dihubungi terus-menerus seperti ini. Soalnya ini ngubunginya aja nyampe jam 17 ya. Berarti nyampe malam ya seperti itu, sampai sore. Dari pagi sampai sore ini selalunya dihubungin. Jadi kadang nih dari teman-teman ada yang mungkin telat bayar ya, mungkin ada kesamaan ya, dihubungin ke kontak darurat. Dan ada juga pun ini yang dijadiin kontak darurat kadang pun kadang sering risih ya, risih dalam arti kalau mungkin setiap waktu diteleponin, mungkin 1 hari baru telat bayar udah menghubungi ke kontak darurat ya. Ini di sini sih untuk alasannya karena nggak ada respon ya. Jadi mungkin biasanya ini dari teman-teman ya, kalau telat bayar ya, biasanya mungkin mau angkat telepon dari desk kolektornya nih mungkin takut, mau ngomong apa, mau jawab apa, kan biasanya seperti itu ya. Sebetulnya kalau Anda telat bayar, kalau Anda ditelepon sama desk collector-nya, kalau menurut saya sih lebih baik diangkat ya. Diangkat aja nggak apa-apa, Anda nggak perlu takut, Anda nggak perlu panik ya. Misalkan Anda ditanya, tinggal jawab ya, untuk saat ini saya belum ada kemampuan untuk membayar ya, seperti itu. Intinya Anda belum punya uang untuk membayar, seperti itu. Jadi Anda nggak perlu takut ya, misalkan ditanya kapan mau bayarnya, Anda jawab aja sedang diusahakan ya, seperti itu. Yang penting Anda jangan sampai misalkan ngasih harapan ya, atau misalkan Anda jawab besok, hari Senin atau hari Selasa atau tanggal sekian, itu jangan ya. Yang penting jawab aja, untuk saat ini belum ada uang dan sedang diusahakan ya, seperti itu. Jadi Anda yang penting kalau ditelepon angkat aja ya, Anda nggak usah takut, nggak usah panik. Sebetulnya ini desk collection nelpon sebenarnya kan mereka juga apa ya, yang jelas intinya nagih ya, menanyakan kenapa telat bayar, lalu kendalanya apa, kan biasanya seperti itu. Cuman dari teman-teman ini kadang mau angkat telepon dari DC aja takut ya, seperti itu. Apalagi ada nomor baru masuk, itu udah panik ya, biasanya seperti itu. Soalnya kebanyakan ini aku lihat dari teman-teman, mungkin yang DM ke Instagram ataupun yang ada di grup ini sama ya, seperti itu. Kadang mau angkat telepon dari DC aja bingung ya, takut. Sebetulnya Anda nggak perlu takut ya, ngapain harus takut sama DC ya. Kalau misalkan Anda belum ada uang, lebih baik jelasin belum ada, sedang diusahakan, untuk kapan waktunya. Yang penting Anda jangan ngasih waktunya ya. Misalkan Anda bilang waktunya besok hari Senin atau hari Selasa, itu jangan ya. Kenapa jangan? Yang namanya orang usaha kan belum tentu dapat uang kan, seperti itu. Jadi Anda jangan menjanjikan ya, atau ngasih harapan menjanjikan dalam arti besok hari Senin, hari Selasa, itu jangan ya. Bukan apa-apa ya kalau Anda dapat uang, kalau belum tanya diteleponin terus menerus ya, seperti itu. Lebih baik Anda jelasin ya, belum ada uang dan sedang diusahakan ya. Itu jawaban kalau menurut saya yang paling enak sih, seperti itu. Yang kedua buat teman-teman mungkin yang dijadiin kontak darurat ya, mungkin buat Anda yang namanya dijadiin sebagai kontak darurat, mohon dimaklumi ya, seperti itu. Soalnya ada juga ini orang yang dijadiin kontak darurat, kadang juga ada yang komplain ya atau menghubungi ke saya, yang katanya, "Bang, saya nggak punya utang kok, di teleponin ya, disuruh nyampein si ini punya utang," seperti itu. Ya, soalnya nomor Anda dijadiin sebagai kontak darurat ya. Maka dari itu kadang kalau si yang bersangkutan ini nggak ada respon atau di telepon nggak diangkat, biasanya langsung menghubungi ke kontak darurat ya, seperti itu. Tapi menurut saya kalau Anda misalkan dijadikan sebagai kontak darurat ya, tolong dimaklumi ya.
mungkin karena belum ada uang, usahanya mungkin lagi sepi, mungkin namanya uang pastinya ada telatnya ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya yang sering ditanyakan nih dari teman-teman, apakah akan dikunjungi ke rumah ya? Kalau untuk dikunjungi ke rumah, sejauh ini sih informasinya belum ada yang dikunjungi ya, seperti itu. Soalnya aku tanya ini dari teman-teman ya, yang udah telat bayar. Ada yang udah telat bayar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang lebih. Sejauh ini sih belum ada yang dikunjungi ya. Jadi buat teman-teman gak usah panik ya. Untuk penagihan masih melalui via telepon, pesan ya, atau email ya. Jadi untuk kunjungan ke rumah ini belum ada ya untuk saat ini, seperti itu. Tapi kita tunggu aja ya, untuk kedepannya mungkin ada informasi terbaru. Pastinya aku bakalan kasih info ke teman-teman semua ya, seperti itu. Oke, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.